Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Kali ini saya akan menjelaskan cara menyeting aplikasi absensi dengan menggunakan RFID di aplikasi Dewa 2024. Ya, di video saya sebelumnya saya sudah membahas tentang tampilan atau cara menggunakan absensi dengan kartu RFID. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara menyetingnya. Jadi, aplikasi absensi dengan RFID ini, nanti absensinya hanya dengan menempel atau mendekatkan kartu RFID ke RFID readernya ya. Jadi, siswa atau pegawai atau karyawan yang menggunakan atau membawa kartu RFID, kartunya itu bentuknya kayak kartu ATM, tinggal didekatkan saja ke alatnya, maka otomatis absensinya akan terekam. Terus nanti di bagian aplikasi akan muncul data beserta foto pegawainya. Untuk kecepatannya nanti sangat cepat karena untuk scan itu tinggal didekatkan saja atau ditempelkan saja. 1 detik bisa 2 atau 4 kartu atau 4 orang ya yang menyekan. Jadi cepat banget. Terus bisa auto forward juga ke nomor WA lain. Ketika nanti mungkin notifnya akan diteruskan ke nomor WA pegawai, nomor WA karyawan, nomor WA siswa, nomor WA orang tua, itu bisa ya. Jadi bisa di forward ke nomor WA lain. Bisa cek langsung rekapannya secara real time. Oke, pertama untuk alat dan bahannya yang perlu dipersiapkan adalah pertama aplikasi Dewa. Jelas ya, aplikasi nanti menggunakan aplikasi Dewa versi 2024, diinstal di laptop atau di PC minimal Windows 10. Jadi nanti teman-teman yang mau menggunakan aplikasi Dewa minimal Windows 10 untuk RAM-nya 4 GB. Lebih atau di atas ini lebih baik ya. Terus perangkat RFID reader. Jadi untuk perangkat RFID reader ini harganya kisaran 80 ribuan ya, sampai 90 ribuan. Saya beli sekitar 85 ribuan. Terus kartu RFID-nya sejumlah pegawai atau sejumlah siswa. Jadi karena masing-masing siswa punya ID masing-masing, maka kartunya juga sejumlah siswa atau pegawainya. Terus database pegawai. Nanti database ini nanti akan muncul di bagian rekapan ya. Untuk link pembelian ada RFID reader sama RFID kartunya. Silakan nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Silakan diklik saja. Kemarin saya belinya di sini. Oke, sekarang untuk persiapannya dulu. Jadi yang perlu dipersiapkan pertama adalah menyeting format waktunya dengan tanda titik 2. Jadi di PC atau di laptop yang akan kita gunakan untuk absensi RFID itu disetting waktunya menjadi titik 2. Di sini di bagian bawah ada waktu ya, 23.2.33, 34. Jadi menggunakan titik 2. Kalau misalkan belum titik 2, silakan disetting. Di bagian jam diklik kanan, terus adjust date and time, terus pilih yang date time regional yang ini, terus kemudian additional date diklik lagi yang ini, terus kemudian pilih yang date and time, dan nanti yang ini, yang region ya, yang region, terus additional setting. Nah, di sini nanti bagian time, di sini short time-nya silakan diganti. Yang tadinya mungkin pakai HH.mm, pakai titik ya. Terus kemudian diedit atau diganti menjadi HH.2mm. Seperti itu ya. Jadi pakainya titik 2. Kalau sudah di oke, seperti itu, tutup, terus kemudian tutup. Pertama tadi adalah menyeting waktunya. Terus sekarang buka folder aplikasi, terus kemudian buka file server. Nah, di dalam folder aplikasi, ini folder aplikasi Dewa, itu ada file yang namanya server. Nah, ini nanti database-nya ada di sini ya. Silakan dibuka. Ya, seperti itu. Ini saya kosongin dulu. Terus kemudian di bagian file server ini, buat sebuah sheet yang namanya adalah card ID pegawai. Card _ ID _ pegawai. Di sini saya tulis pegawai karena saya akan membuat absensi untuk pegawai ya. Nanti kalau akan digunakan untuk absensi siswa ya berarti card ID siswa atau mungkin card ID guru. Bebas. Nanti untuk kalimat yang ini atau kata yang ini bisa diganti-ganti ya. Buat sheet card _ ID _ pegawai. Terus wajib ada kolom card _ ID. Di sini contohnya saya membuat sebuah sheet yang namanya card ID pegawai. Terus ada kolom yang judulnya adalah card _ ID. Ini wajib ya, wajib ada. Terus kemudian kolom forward to berisi nomor WA yang akan menerima notifikasi. Jadi ketika
nanti notifikasinya akan di-forwardkan ke nomor lain atau ke WA lain, silakan tulis di kolom forward to. Kalau misalkan kok nggak perlu atau nggak di-forwardkan, cukup dikasih strip aja kayak gini. Tapi kalau misalkan forwardnya kok dikirim ke beberapa nomor, itu dipisahkan pakai titik koma. Nah, seperti ini, 628 dan seterusnya. Pakai format 628 ya. Pakai format 628. Jangan 081, tapi 628 dan seterusnya. Oke, seperti itu. Silakan diketik di sini di bagian forward to. Kalau memang tidak ada, dikosongi, dikasih strip aja. Terus bebas menambahkan kolom tambahan. Misalkan ada nama pegawai, jabatan mungkin ya, jenis kelamin, dan lain-lain. Nanti silakan untuk penambahan yang ini, silakan bebas ditambahkan mau berapa kolom pun nggak masalah. Ya, nggak masalah. Terus semua data dalam format teks, terus kalau ada sel yang kosong diisi dengan strip. Jadi di sini untuk database-nya itu diformat menjadi teks ya, diformat menjadi teks seperti ini. Terus kemudian kalau ada yang kosong tadi di bagian forward to, memang kalau misalkan nomor forward to-nya nggak ada, dikasih strip aja kayak gini. Oke, seperti itu ya. Kalau sudah, silakan selanjutnya adalah buat sheet lagi ya, buat sheet lagi yang nama sheet-nya adalah attendance underscore pegawai. Attendance underscore pegawai. Nah, di sini untuk kata pegawainya itu wajib sama dengan tadi yang bagian ini ya, pegawai. Kalau atasnya pegawai ya bawahnya pegawai. Kalau atasnya siswa ya bawahnya siswa, gitu ya. Jadi buat sheet attendance underscore pegawai, terus wajib ada kolom tanggal dan card ID. Oke, sekarang saya contohkan di sini. Saya membuat sheet yang namanya attendance pegawai. Terus kemudian di depan sini itu ada kolom tanggal dan kolom card ID, tanggal dan card ID ya. Ini adalah wajib, dua kolom yang pertama. Terus penambahan kolom disesuaikan dengan yang ada di sheet tadi, card ID pegawai. Di sini tambahannya tadi ada nama pegawai dan jabatan. Ini disesuaikan dengan yang ada di sini ya. Nama pegawai dan jabatan. Disesuaikan saja. Misalkan nama kelas atau nama alamat ya disesuaikan saja. Ya, ini juga penambahannya disamakan. Ini nanti akan muncul otomatis dari data yang ini. Oke ya, seperti itu. Terus kemudian wajib ada kolom jam datang, keterangan datang, jam pulang, ket pulang, dan forward to. Di belakang sini ada tambahan, ada jam datang, ya ini jam datang, keterangan datang, jam pulang, keterangan pulang, dan forward to. Ini wajib ada juga. Ini wajib ada juga. Terus sesuaikan notifikasi absensi, waktu kedatangan dan kepulangan. Notifikasi atau notif untuk absensinya itu ada di sini. Ada di kolom B ya, kolom B atau kolom card ID di baris kedua. Silakan ini untuk notifikasinya ini bisa di custom, bisa diganti kalimatnya atau bentuknya atau redaksinya, silakan bisa diedit, bisa atau boleh ya. Terus setting jam kedatangan dan kepulangan. Yang ini di bagian keterangan datang dan keterangan pulang, ini untuk jamnya bisa diedit ya. Ini maksudnya gini, saya jelaskan. Misalkan sekarang posisinya hari Senin. Nah, hari Senin di sini untuk datang, untuk kedatangan itu di jam 7.10. Ini tepat waktunya itu jam 7.10. Jadi artinya kalau misalkan datang sebelum jam 7.10 artinya itu bagus ya atau tidak terlambat. Tapi kalau jam 7:15 artinya terlambat 5 menit. Jadi nanti keterangan datanya munculnya adalah 5 menit artinya ya. Terus di sini ada angka 5 terus sampai 12. Ini artinya untuk jadwal scan RFID-nya itu dari jam 5 sampai maksimalnya adalah jam 12. Kalau misalkan scan-nya kok jam sebelum jam 5, misalkan jam 4.59, itu belum bisa masuk datanya. Belum bisa masuk, jadi masuk itu ketika sudah jam 5 sampai maksimalnya adalah jam 12. Setelah jam 12 tidak bisa absensi lagi, tidak bisa tempel RFID lagi karena waktunya sudah lewat. Dan untuk apa namanya ini hari yang lain jika silakan menyesuaikan, bisa disetting berbeda. Oke, seperti itu. Terus kemudian simpan foto pegawai di folder file WA. Terus di dalam folder lagi attendance pegawai, terus di dalam folder ini lagi adalah foto. Oke, di dalam folder aplikasi ada folder file WA, ada attendance pegawai, ya, sesuaikan dengan tadi nama sheet-nya ya. Terus ada folder foto. Nah, di sini taruh di sini. Jadi
ketika ada berapa data, nanti menyesuaikan jumlah fotonya. Nanti foto ini akan tampil di aplikasi, ketika di scan akan muncul fotonya ya. Di sini tadi saya punya data, ada contohnya adalah 5 contoh pegawai ya. Nah, maka di sini ada 5 foto juga. Oke, seperti itu adalah persiapannya. Terus kemudian sekarang ke langkah-langkahnya. Oke. Langkahnya adalah pertama pasang dulu alat RFID reader lewat USB. Jadi silakan pasang dulu RFID readernya. Ini untuk alatnya adalah plug and play ya, artinya nggak perlu driver, tinggal langsung dicolokkan saja, nanti langsung terkoneksi dan terbaca. Oke, seperti ini saya sudah menyiapkan RFID readernya, yang ini seperti ini ya bentuknya. Terus ini ada kabel, nanti ujungnya adalah USB, tinggal dicolokkan saja ke colokan USB kita ya, PC kita. Silakan dicolokkan sampai nanti menyala dan bunyi ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini menyala, artinya sudah terkoneksi. RFID reader sudah dinyalakan. Terus kemudian sekarang buka sheet card ID pegawai, terus dan posisikan sel terpilih di pegawai pertama. Tadi di bagian sheet card ID pegawai, ini ya, card ID pegawai. Itu kan di sini ada kolom card ID. Nah, ini masih kosong. Ini masih kosong. Kita akan mengisi card ID ini dengan ID masing-masing kartu. Nah, kartu RFID-nya seperti ini contohnya ya. Nanti untuk gambarnya atau bentuknya atau fotonya silakan bisa di custom sendiri. Untuk pemesanan kartu RFID yang bisa di custom juga bisa. Atau mungkin mau ngeprint sendiri terus kemudian ditampil di sini juga nggak apa-apa. Contohnya saya seperti ini ya. Sudah saya kasih nomor, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Ini untuk kartunya sudah saya kasih nomor. Dan nanti untuk ID masing-masing kartu ini akan dimasukkan ke bagian atau kolom card ID. Oke, sekarang selanjutnya setelah menyiapkan kartunya dikasih angka ya, dikasih angka atau dikasih nama seperti ini. Terus urutkan kartu RFID sesuai dengan data pegawai. Jadi di sini data pegawainya adalah ada James, ada William, Benjamin, Emily, Alexander. Silakan diurutkan sesuai dengan kartunya. Misalkan kartunya sudah ada fotonya atau sudah ada namanya. Misalkan ini saya ada angkanya seperti ini ya. Diurutkan supaya nanti card ID-nya atau ID setiap kartunya tidak tertukar. Ini artinya untuk pegawai pertama, ini pegawai kedua, ini pegawai ketiga, ini pegawai keempat, dan pegawai kelima. Oke ya, jangan sampai salah. Terus sekarang posisikan tadi di bagian pegawai pertama, seperti ini, posisikan ya. Terus scan satu persatu RFID-nya, yang ini di-scan satu persatu, sehingga ID card tampil di masing-masing ini ya, nama. Oke, ini tadi card ID pertama. Ini pertama ya, artinya punyanya James Smith. Nah, untuk memasukkannya tinggal posisikan di sini. Ya, jadi pointernya posisikan di sini, terus tinggal di-scan saja, di-scan. Nah, seperti itu. Jadi, ini sudah muncul otomatis isi dari kartu ini. Jadi, ID dari kartu ini muncul otomatis di sel yang tadi ya, di selnya James Smith. Terus kemudian yang kedua juga sama. Yang kedua, ini tinggal scan saja langsung. Maka otomatis muncul di William ya. Terus yang ketiga juga sama, yang keempat sama, tinggal tempel saja, yang kelima juga sama, tinggal tempel. Oke, seperti itu. Dan seterusnya sampai sejumlah siswa teman-teman semuanya atau sejumlah pegawai. Kalau misalkan jumlah pegawainya 100 ya seperti itu, tinggal di scan saja sampai terakhir. Terus setelah di scan kemudian disimpan ya, jangan lupa disimpan. Terus silakan rename atau ganti namanya untuk foto yang ada di tadi folder foto ya, sesuai dengan ID card masing-masing. Jadi di sini untuk misalkan James Smith itu card ID-nya adalah ini. Maka untuk nama file fotonya itu harus seperti ini, sama 134.329.5201.jpg kayak gitu. Jadi namanya harus sama dengan yang ini ya. Jadi ini ada file foto yang ini disamakan dengan yang ini. Jadi yang ini rename dengan ini, terus yang ini rename dengan yang foto kedua, seperti itu. Nah, kalau misalkan datanya banyak, yaitu harus satu persatu ya.
Nah, satu persatu rename-nya. Nah, itu kelamaan kan? Itu ada pakai aplikasi saja untuk yang merename secara massal. Untuk cara merename secara massal saya sudah buatkan videonya. Silakan teman-teman bisa cek saja di video saya yang lain. Saya praktekkan ya. Nama aplikasinya adalah Advanced Renamer seperti ini. Nanti untuk teman-teman yang mau mencoba, silakan tonton videonya saja ya. Intinya aplikasi ini fungsinya adalah untuk merename secara massal langsung tanpa harus rename satu persatu. Kita tinggal masukkan saja filenya seperti ini, diurutkan ya, 1 2 3 4 5. Terus ini akan di-rename seperti apa? Tadi di sini add method, pilih yang list. Nah, di sini listnya itu adalah yang di bagian Excel-nya ya tadi ya. Excel-nya yang ini, lain nih. ID-nya ini dikopikan, saya copy, saya masukkan ke sini. Nah, artinya nanti 7101 akan di-rename menjadi ini ya, seperti itu. Terus kalau sudah start batch, terus pilih start, maka otomatis untuk nama filenya akan berubah. Kita lihat di sini. Nah, ini kan sudah berubah, ini juga sudah berubah, ini sudah berubah, sudah berubah. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk nama file foto itu wajib sama dengan card ID masing-masing pegawai. Kalau sudah disimpan, ya simpan, lalu ditutup, di close. Nah, seperti ini. Terus silakan jalankan aplikasi Dewanya, masuk menu attendance. Oke. Saya jalankan aplikasi Dewanya. Oke, ini aplikasi Dewa sudah jalan ya, sudah aktif. Terus masuk ke menu attendance. Nah, seperti ini. Terus pastikan memilih tabel attendance pegawai ya. Di sini di bagian attendance list itu ada beberapa pilihan. Pastikan memilih sesuai dengan yang tadi kita setting. Tadi kita nyeting untuk attendance pegawai. Saya sebelumnya sudah nyeting attendance siswa, attendance takalar, attendance guru misalkan, nanti muncul di sini semuanya. Jadi setiap sheet yang tadi kita buat muncul di sini. Pastikan sudah memilih sesuai dengan yang tadi kita setting seperti ini. Terus silakan tinggal di scan saja. Nah, kita tempelkan untuk RFID kartunya. Jadi tinggal ditempelkan saja seperti ini ya. Ini untuk penempelannya bebas ya, karena mungkin antara satu pegawai dengan pegawai yang lain kedatangannya itu bisa beda-beda waktunya. Itu asal saja langsung tempel. Nah, seperti itu akan muncul di bagian aplikasinya, muncul fotonya. Tinggal ditempelkan saja. Nah, nanti pegawainya begitu datang di di pabrik atau di perusahaan, tinggal ditempel saja seperti itu, dan sudah muncul otomatis fotonya. Kayak ini berarti aplikasinya sudah berjalan normal dan sesuai dengan settingan yang tadi kita tentukan. Oke, seperti itu untuk settingannya, cara menyetingnya. Silakan bagi teman-teman yang sudah menggunakan aplikasi Dewa bisa mengikuti langkah-langkah yang tadi saya berikan, dan bagi yang belum menggunakan atau belum punya aplikasi ini dan berminat atau mau konsultasi dulu, silakan bisa menghubungi nomor saya yang ada di deskripsi ya. Nanti akan saya jelaskan apa-apa saja yang perlu disiapkan dan perlu disetting. Kalau memang berminat, nanti akan kami bantu untuk setting absensinya. Oke, seperti itu saja untuk tutorial kali ini, dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi nanti di video saya berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.